Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara cepat dan praktis menentukan inverse dari fungsi. Masih bersama channel kita Yohanes Saputra Matematika. Nah, cara cepat menentukan inverse dari fungsi linear. Jika fx sama dengan ax tambah b, maka inverse dari fx adalah f inverse x sama dengan x kurang b per a. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh soal berikut. Soal pertama, diketahui fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx adalah 2x kurang 5, maka inverse dari fungsi fx adalah titik-titik. Nah, dari sini, maka soal ini dapat dengan mudah kita jawab. Maka jawabannya adalah B, yaitu f inverse x sama dengan x tambah 5 per 2. Nah, begitu singkat waktu kita bisa menjawab soal ini. Nah, kita lihat pembahasannya seperti apa. Kenapa jawabannya B? Nah, karena fungsinya itu fx sama dengan 2x kurang 5, berarti nilai a-nya 2, b-nya min 5. Oke. Nah, kita substitusi ke f inverse x sama dengan x kurang b per a. Berarti f inverse x sama dengan x dikurang b-nya min 5, a-nya 2. X kurang min 5 per 2. Sehingga kita sederhanakan diperoleh x tambah 5 per 2. Jadi memang jawabannya B gitu. Oke, contoh yang kedua. Jika fx sama dengan x tambah 6, maka f inverse x adalah. Nah, dari soal ini, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Ini dengan mudah bisa kita jawab. Nah, kenapa jawabannya A? Nah, kita lihat di penyelesaiannya. Fx sama dengan x tambah 6, berarti nilai A-nya apa? Koefisien x-nya kan 1. Nilai B atau konstantanya adalah 6. Sehingga kita substitusi ke rumus f inverse x sama dengan x kurang b per a, maka f inverse x sama dengan x kurang 6 per 1. Kita sederhanakan diperoleh x kurang 6. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, berikutnya, sekarang kita lihat bagaimana cara cepat menentukan inverse dari fungsi rasional atau fungsi pecahan. Jika fx sama dengan ax plus b per cx tambah d, di mana x tidak sama dengan min d per c, maka inverse dari fx adalah f inverse x, yaitu min dx plus b per cx dikurang a, di mana x tidak sama dengan a per c. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui fx sama dengan 4x tambah 5 per x tambah 3, dan f inverse adalah inverse dari f. Maka f inverse x adalah. Nah, jawaban dari soal ini adalah dengan mudah bisa kita jawab dengan cara cepat ini adalah posisi A dan D bertukar tapi menjadi lawannya, sehingga jawabannya adalah min 3x tambah 5 per x dikurang 4. Berarti jawabannya adalah option B. Nah, sekarang bagaimana dia? Kok bisa jawabannya adalah option B? Kita bahas bersama-sama. Nah, karena fx itu adalah 4x tambah 5 per x tambah 3, maka nilai A-nya 4, B-nya 5, C-nya 1, dan D-nya 3. Oke. Sekarang kita substitusi ke rumus f inverse x. F inverse x itu adalah min dx tambah B per cx kurang A. Berarti min 3x tambah 5 per x dikurang 4, di mana x kurang 4 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan 4. Jadi jawaban dari soal ini adalah option B. Oke. Soal berikutnya. Inverse dari fungsi fx sama dengan 7x tambah 5 per 3x kurang 4, di mana x tidak sama dengan 4 per 3 adalah f inverse x. Nah, sekarang dari option yang ada, maka kita tahu nilai A dan D bertukar posisi tapi menjadi lawannya. Berarti 7 dan min 4 bertukar posisi. Min 4 menjadi 4, 7 menjadi min 7. Maka jawaban yang benar adalah
4x tambah 5 per 3x kurang 7. Di mana x tidak sama dengan 7 per 3. Berarti A. Ya, jawabannya A. Nah, untuk lebih jelas kita lihat di penyelesaian. Nah, nilai A-nya 7, B-nya 5, C-nya 3, dan D-nya min 4. Maka kita substitusi ke rumus F inverse X sama dengan min DX plus B per CX kurang A. Berarti F inverse X adalah 4X tambah 5 per 3X kurang 7, di mana X tidak sama dengan 7 per 3. Oke, jawabannya adalah option A. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kemudian kita lanjut fungsi berikutnya. Kita akan menentukan inverse dari fungsi bentuk akar. Nah, jika fx bentuknya akar pangkat n dari ax plus b, maka f inverse x adalah x pangkat n kurang b per a. Nah, kita lihat beberapa contoh berikut. Tentukan inverse dari fx sama dengan akar dari x plus 6. Nah, penyelesaian f inverse x itu adalah x pangkat n dikurang b per a. Karena soal di sini adalah fx itu adalah akar dari x tambah 6 atau akar pangkat 2 dari x tambah 6, maka nilai n-nya adalah 2, nilai b-nya adalah 6, nilai a atau koefisien x-nya adalah 1. Sehingga dia menjadi x kuadrat dikurang 6 per 1. Kita sederhanakan, x kuadrat dikurang 6. Oke, soal berikutnya. Tentukan inverse dari akar pangkat 3 dari 2x kurang 5. Nah, sesuai dengan rumus inverse-nya tadi, maka f inverse x adalah x pangkat n kurang b per a. Nah, n-nya berarti di sini 3. B-nya adalah min 5. A-nya adalah 2. Maka f inverse x adalah x pangkat 3 dikurang min 5 per 2. Kita sederhanakan, diperoleh x pangkat 3 tambah 5 per 2. Nah, bentuk berikutnya adalah bagaimana cara cepat kita menentukan inverse dari fungsi logaritma dan fungsi eksponen. Jika fx sama dengan a log x, maka f inverse x adalah a pangkat x. Contoh, tentukan inverse dari fx yaitu 5 log x. Maka f inverse x-nya adalah, nah dari soal ini kita lihat nilai a-nya 5, ya maka jawabannya jelas adalah jawaban 5 pangkat x. Berarti option C. Nah, sebaliknya juga berlaku. Jika fx itu adalah a pangkat x, maka f inverse x adalah a log x. Nah, contoh soal. Inverse dari fungsi fx sama dengan 6 pangkat x, yaitu f inverse x sama dengan titik-titik. Nah, karena bilang pokoknya di sini a-nya 6, inverse dari a pangkat x itu kan a log x. Berarti inverse-nya adalah 6 log x. Maka jawabannya adalah option yang, ya betul sekali, option yang E. Nah, berikutnya, cara cepat menentukan inverse dari fungsi eksponen. Jika fx itu bentuknya a pangkat px, maka inverse dari fx atau f inverse x adalah a log x pangkat 1 per p. Nah, contoh, jika fx sama dengan 3 pangkat 4x, maka f inverse x adalah, nah dari sini bisa kita lihat, jawabannya harusnya adalah 3 log x pangkat 1 per 4. Berarti jawabannya E. Nah, kita lihat bersama-sama. Kenapa jawabannya E? Nilai A-nya adalah 3. Nilai P-nya 4. Berarti kita substitusi ke F inverse X sama dengan A log X pangkat 1 per 4. Berarti A-nya 3. 3 log X pangkat 1 per 4. Nah, sehingga X pangkat 1 per 4 bisa kita tulis sebagai akar pangkat 4 dari X. Maka dia menjadi 3 log akar pangkat 4 dari X. Berarti jawabannya adalah option E.
Nah, bagaimana mudah bukan menentukan inverse dari beberapa fungsi. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.